Ia menjebak si gadis untuk bertemu dengan dia. Lalu lepas itu si pacar ini mengeksekusi gadis tersebut. Dan mayat dari si gadis ini diseret dan ditenggelamkan ke sungai. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa ya guys. Semoga puasanya lancar sampai dengan hari Idul Fitri tiba. Amin ya rabbal alamin. Balik lagi di channel YouTube-nya Dunia Maya Dalam Misteri. Guys, kali ini gue mau cerita tentang kisah urban legend atau bisa juga dibilang dengan kisah nyata yang ada di daerah Jawa, tepatnya di Bantul. Mau tahu cerita selengkapnya seperti apa? Yuk, jangan lupa terus tonton dan saksikan ceritanya. Guys, kali ini gue mau cerita tentang jembatan kuntilanak yang ada di Bantul. Zaman dulunya tuh seperti apa sampai bener-bener ada nama gelar jembatan kuntilanak. Kalau misalnya di daerah Jakarta ada tuh ya yang namanya Si Manis Jembatan Ancol, udah ada tuh ceritanya sampai dipelemin kan ya. Ada yang palanya botak tuh, itu lucu tuh setannya ya. Kalau Si Manisnya memang rada-rada serem. Kali ini ceritanya tuh nggak jauh beda sama kisah yang dialami oleh Si Manis Jembatan Ancol, tapi cuman bedanya nama lokasinya aja guys. Jadi guys, jembatan kuntilanak salah satu tempat yang paling angker di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Dan jembatan ini menghubungkan dua desa di Kecamatan Sanden. Jembatan kuntilanak ini memiliki panjang sekitar 100 meter dan memiliki lebar sekitar 3 meter. Jembatan ini terbuat dari beton yang dibangun pada tahun 1950-an guys. Menurut cerita warga sekitar, jembatan angker ini dihuni oleh sosok astral yang dimana dinamakan sosok kuntilanak penghuni jembatan. Dan kisah kuntilanak di jembatan ini sudah beredar cukup lama ceritanya. Banyak dari orang atau warga sekitar yang mengaku pernah bertemu dengan sosok kuntilanak tersebut di jembatan angker ini. Dan salah satu kisah yang paling terkenal dan paling epik, kisah seorang pengendara motor yang melintasi jembatan angker ini pada malam harinya guys, di mana pengendara sepeda motor tersebut mengaku telah melihat sosok dari kuntilanak yang tepat berdiri di tengah jembatan. Dan sosok kuntilanak tersebut itu mengenakan gaun yang sangat putih dan rambut yang panjang terurai. Nih ya guys, gue bingung nih guys ya. Itu kuntilanak di jembatan malam-malam, apa dia kagak masuk angin ya? Secara dia sendirian malam-malam, kan angin makan kenceng ya dari mana aja. Dia kagak takut masuk angin apa bagaimana ya? Bukan apa ya masalahnya, kalau dia masuk angin ya, dia mau minta kerokin sama siapa? Nggak mungkin juga dia minum tolak angin. Pengendara dari sepeda motor tersebut mengaku sangat amat ketakutan dan langsung tancap gas meninggalkan jembatan tersebut. Namun ya guys, ketika ia menoleh ke belakang, sosok kuntilanak tersebut tetap stay berdiri di tengah jembatan. Mungkin ini kuntilanaknya rada-rada bingung gitu ya. Makanya dia kayak terdiam melihat sosok si pengendara motor tersebut dan terpaku sambil bertanya dalam hati, aku salah apa mas? Jadi si kuntilanak ini emang benar-benar menatap si pengendara motor itu dengan tatapan yang amat sangat kosong. Kesian nih kuntilanaknya kena mental. Mendingan kalau mau kabur, lu aba-aba dulu bilang, lu setan, apa lu kabur gitu. Dan tiba-tiba lu langsung putar balik kan nih. Dia ngerasa kayak dicampakin banget gitu. Ada kisah lain juga nih guys, yang gak kalah terkenalnya dengan kisah pengendara motor yang tadi. Ini ada kisah sekelompok mahasiswa yang melakukan penelusuran di jembatan angker tersebut. Sekelompok mahasiswa tersebut mengaku mendengar suara rintihan dari sosok kuntilanak. Bukan cuman dia melihat suara rintihan, akan tetapi
dari sekelompok mahasiswa ini juga melihat adanya penampakan sosok kuntilanak yang berdiri di jembatan angker tersebut. Dan ada salah satu dari mahasiswa pada kelompok itu yang mengaku benar-benar melihat sosok kuntilanak itu berjalan di atas jembatan. Sosok kuntilanak itu mengenakan pakaian berwarna putih dan rambut yang panjang terurai. Dan mahasiswa tersebut sangat amat ketakutan karena melihat sosok kuntilanak tersebut. Kemudian dia langsung berlari meninggalkan tempat tersebut. Dan kisah seram jembatan kuntilanak ini juga kerap menimpa warga masyarakat sekitar. Tak jarang pula dari warga sekitar yang mendapati makhluk menyeramkan ini tengah mengintip dari kolong jembatan atau merayap mendekati siapapun yang tengah berjalan tepat di jembatan angker tersebut. Dan selain penampakan kuntilanak guys, ada juga nih ya yang pernah dialami langsung oleh orang-orang atau warga yang pernah melintas di sekitaran jembatan angker kuntilanak. Jadi bukan cuma kuntilanak setan ya, mungkin ada beberapa gangster atau circle dari si kuntilanak tersebut guys. Jadi kayak, nah ini kawasan gue gitu kan, kalau lo mau lewat sini ya lo harus kenal gue siapa, gue satu persatu. Nih seperti itu. Beberapa orang pernah mengaku mendengar suara jeritan dari perempuan, bahkan mendengar rintihan-rintihan yang sangat amat menyayat telinga. Bahkan rintihan tersebut kadang terdengar sangat amat pilu. Jadi tuh kayak bener-bener dia tuh sedih gitu loh guys. Kayak rintihan itu bener-bener kayak sedih, syahdu, gimana sih gitu loh. Dan ada juga sih guys beberapa dari warga setempat yang nggak cuma mendengar suara teriakan atau rintihan dari kuntilanak aja, melainkan ada suara dari tangisan sosok anak kecil juga guys. Jadi ya tadi gua bilang bukan cuma kuntilanak yang ada di jembatan angker tersebut tapi itu melainkan ada beberapa dari kelompok atau memang geng-gengnya si kuntilanak ini. Jadi semacam mungkin dia kayak sindikat atau seperti apa gitu ya guys. Karena saking banyaknya kisah seram yang ada di jembatan angker tersebut nih guys, membuat masyarakat sekitar kerap kali membuat ritual khusus. Kayak misalnya tempat ini angker, harus dikasih sajen, misalnya biar setannya nggak mengganggu orang sekitar. Oh itu tidak boleh guys ya. Jadi janganlah kita yang ngasih-ngasih kayak makanan apa segala macem. Dia mau udah mati, dia udah jadi jin, iblis, setan, dia udah kagak bisa makan segala macem ya. Jangan kita repot-repot kita masakin dia ayam bekakak apa segala macem, jangan ya. Zaman sekarang juga ya bulan puasa ayam memahal, telur memahal, sayang buat setan. Mending buat makan sendiri, buat sahur keluarga enak nih guys ya. Jadi ritual tersebut itu digelar setiap setahun sekali dengan membawa sesajen seperti pada umumnya. Masyarakat sekitar juga akan membunyikan klakson kala akan melintasi jembatan angker ini. Gue juga pernah nih guys, di daerah kampung nyokap gue, percaya atau nggak percaya guys, yang namanya kita ngelewatin jalanan yang angker itu emang harus klakson. Lewatin jembatan atau misalnya tempat-tempat yang dianggap angker itu pasti nyokap gue selalu bilang, jangan lupa klakson ya pak, jangan lupa klakson ya pak gitu. Nah gue pikir kan emang nggak ada orang ya, nggak ada yang dilihat di situ, toh ngapain amat klakson gitu. Nah ternyata nyokap gue bilang itu memang seharusnya seperti itu. Karena satu, kita itu menghargai adanya dia. Kedua itu kita menghormati wilayah dia. Guys, mengapa bisa disebut jembatan angker kuntilanak? Sekarang kita kupas untuk cerita lebih dalamnya lagi. Jadi, zaman dulu menurut cerita, kuntilanak di jembatan kuntilanak ini adalah arwah dari seorang gadis. Semasa hidupnya ini guys, sang gadis ini mempunyai kekasih. Dan si gadis ini mengetahui perselingkuhan
dari kekasihnya. Dan dia sangat amat marah. Si gadis ini pun mengancam kekasihnya untuk segera meninggalkan si wanita tersebut. Dan pada saat itu pacarnya memutuskan untuk mengeksekusi si gadis ini, guys. Lalu lepas itu si pacar ini mengeksekusi gadis tersebut. Dan mayat dari si gadis ini, mayat dari pacarnya ini diseret dan ditenggelamkan ke sungai hingga hanyut. Setelah meninggal, arwah dari si gadis ini tidak bisa tenang. Ia terus menghantui dan dia terus berada tepat di mana dia dieksekusi pada saat itu. Dan tempat itu tetap dinamakan Jembatan Angker Kuntilanak. Dan itulah kisah dari Jembatan Angker Kuntilanak yang ada di Bantul, Yogyakarta, guys. Dan konon katanya, guys, sosok gadis atau sosok arwah dari gadis ini sampai dengan saat ini itu masih bergentayangan menuntut balas dan tanggung jawab dari si laki-laki tersebut atau si pacarnya tersebut yang sudah tega mengeksekusinya dan membuang mayatnya ke dalam sungai tersebut. Kenapa jembatan ini dinamakan Jembatan Angker ya? Sekali lagi, karena dia itu dieksekusi pada saat diri dia tuh lagi sedang emosi, lagi sedang sakit hati, lagi sedang marah-marahnya, dia dieksekusi. Udah gitu dia setelah dieksekusi mayatnya dibuang begitu aja tanpa dipertanggungjawabkan lagi, dan yang mengakibatkan timbulnya aura mistis yang berada di tepat di Jembatan Angker Kuntilanak tersebut, guys. Jadi tuh hawanya tuh bener-bener, vibes-nya tuh bener-bener kayak kalau lewat situ tuh ya iseng, takut, merinding dan segala macamnya, guys. Pokoknya kalau situ, kalau kita bisa selawatan, kita selawatan dah. Jangan kayak abang-abang yang tadi, guys. Pas mau lewat lihat kuntilanak dia muter balik. Itu jangan kayak gitu. Lewat-lewat aja. Oke, guys, sampai sini dulu cerita dari gua. Jangan lupa ya, guys, yang belum subscribe, yuk bantu subscribe, yuk bisa yuk subscribe gratis. Terus juga misalnya yang mau komen silahkan komen. Terus yang mau kirim cerita kisah nyata atau kisah horor menarik, bisa banget langsung aja DM ke Instagram Maya Marissa, itu aja udah. Atau bisa langsung WhatsApp ke bio yang nanti gua tulis di kolom komentar. Atau bisa juga kirim email ya, guys, nanti gua tulis juga di kolom komentar. Oke, guys, makasih untuk waktunya. Gua Maya pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.